Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Shalawat bertangkaikan salam kerujung-jungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, adapun tujuan kami di sini dari kelompok 1 hanya untuk menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Software. Saya Hairun Nisa, NIM 0308201101 sebagai moderator. Lonita Astaraini Siregar, NIM 0308202028. Indah Waranda, NIM 0308201031. Citra Aulia Fitri, NIM 0308201090. Mawaddah Warahmah Siregar, NIM 0308202005. Hairun Nisa 0308202015 sebagai pemateri. A. Definisi dan pengertian perangkat lunak. Nama lain dari software disebut juga dengan perangkat lunak. Seperti nama lainnya itu perangkat lunak, sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras. Jika perangkat keras adalah komponen yang nyata, dapat dilihat dan disentuh oleh manusia, maka software atau perangkat lunak tidak dapat dilihat secara fisik. Software memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda, tapi kita bisa mengoperasikannya melalui software atau perangkat lunak. Inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. B. Jenis-jenis perangkat lunak. Software secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian. Berikut pembahasan jenis-jenis software. 1. OS, Operating System. OS adalah software yang pertama kali harus diinstal ke komputer. Sedangkan fungsi dari OS yaitu mengelola hardware dan software yang ada pada komputer. OS ini juga akan berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. 2. Aplikasi atau program software. Software ini dibuat untuk tujuan tertentu. Maksud lain dari penciptaan software ini adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. 1. Aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan fungsinya. Adalah A. Pengolah kata. Aplikasi ini digunakan untuk membuat dokumen seperti surat, amplop, label, makalah, dan sebagainya. B. Pengolah angka. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah angka dalam bentuk tabel dan grafik. C. Pengolah presentasi. Aplikasi ini digunakan untuk membuat presentasi. D. Pengolah gambar. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah gambar dan foto bahasa pemrograman. D. Software. Ini digunakan untuk membuat aplikasi. Pengguna aplikasi biasa disebut dengan programmer. C. Perangkat lunak berbayar dan bebas. Software atau perangkat lunak komputer berdasarkan distribusinya dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu software berbayar, software gratis, atau free. Berikut penjelasannya. Software berbayar merupakan perangkat lunak yang distribusikan untuk tujuan komersil. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Selanjutnya, D. Perkembangan perangkat lunak, yaitu 1. Perkembangan pembuatan perangkat lunak. Dari perkembangan perangkat lunak, kita bisa membayangkan bagaimana perkembangan interaksi manusia dengan perangkat lunak. Bentuk paling primitif dari perangkat lunak menggunakan aljabar boolean yang dipresentasikan sebagai binary digit atau bit, yaitu 1 atau benar on atau 0 salah atau off. Cara ini sudah pasti menyulitkan sehingga orang mulai mengelompokkan bit tersebut menjadi nibble atau 4 bit, byte atau 8 bit, word atau 2 bit, double word atau 32 bit.
Kelompok-kelompok bit ini disusun ke dalam struktur instruksi seperti penyimpanan, transfer, operasi aritmatika, operasi logika, dan bentuk bit ini diubah menjadi kode-kode yang dikenal sebagai assembler. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang evolusi perangkat lunak. Pertama, pada era pioner. Nah, pada era ini bentuk perangkat lunak pada awalnya berupa sambungan-sambungan kabel antar bagian dalam komputer. Yang kedua adalah era stabil. Pada era stabil, penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademis saja, tetapi juga oleh kalangan industri ataupun perusahaan. Nah, yang ketiga adalah era mikro. Sejalan dengan semakin luasnya personel komputer dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Nah, yang keempat adalah era modern. Saat ini, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesnya. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan personel komputer. Baik, sampai di sini aja penjelasan materi kami. Buat teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Sampai di sini presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.